Welcome back to online learning with me, Mam Husnul. Selamat datang di PJJ on Junior High School Al-Huda. Anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope all of you are in a good condition. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian bisa mengikuti PJJ pada hari ini dengan penuh semangat. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, saya ingin mengingatkan kepada kalian semua, sudah dipersiapkankah bukunya, alat tulisnya? Dan jangan lupa, kamus bahasa Inggris harus selalu ada di samping kalian. Oke anak-anakku, today we are going to study about English language on chapter 5. The topic is It's a Beautiful Day. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Inggris pada chapter 5 dengan topik It's a Beautiful Day. Okay. Before we are studying, let's pray together. Sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih anak-anakku. Pada hari ini kita akan belajar pada chapter 5, It's a Beautiful Day. We will learn to ask for and give information relates to qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, and to praise them. Pada buku bahasa Inggris When English Rings a Bell, kelas 7. Pada chapter ini kita akan belajar ask for and give information, yaitu meminta dan memberi informasi relates to the qualities of people, terkait dengan kualitas atau sifat orang, animals and things, binatang dan benda, in order to identify, untuk mengidentifikasi, to criticize, mengkritik, or to praise them, atau memuji mereka. Ini ada pada kompetensi dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Jangan lupa memperhatikan unsur kebahasaan be and adjective, ya. Jadi to be dan kata sifat. Baiklah, sebelumnya silakan simak penjelasan berikut ini. Berikan informasi terkait orang, benda, dan juga hewan. Oke, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar ini bisa kalian lihat juga di buku teks When English Rings a Bell on page 100. Jadi saya akan bacakan percakapannya. Ada 6 siswa yang sedang duduk di taman. Kelihatan tamannya begitu teduh, sejuk dan indah dengan banyak pepohonan. Dan tamannya juga terlihat bersih.
Oke, saya akan membacakan. Yang pertama adalah Siti. Anak perempuan yang berkerudung duduk paling sebelah kanan. Siti said, "This park is shady and the flowers are colorful. I like this park." Taman ini begitu teduh dan bunga-bunganya sangat indah, penuh warna. Saya suka taman ini, kata Siti. Lina said, "I do too. This is a wonderful park." Lina berkata, "Aku juga suka taman ini. Taman ini sangat indah." And then Edo, "Look, there are butterflies." Lihat, kata Edo, ada kupu-kupu. And Dayu said, "They're pretty." Kupu-kupunya sangat cantik. And Benny said, "There are garbage cans too. We can keep this park clean." Benny berkata, di sini, di taman ini juga banyak tempat-tempat sampah. Jadi kita bisa membuat taman ini tetap bersih. And the last one, yang terakhir, Udin. Udin said, "I like studying here. The weather is nice, the park is beautiful, and it's a beautiful day." Udin bilang, "Saya suka belajar di sini. Udaranya sejuk, tamannya cantik, indah, dan hari ini adalah hari yang indah." Oke, itu adalah percakapan dari Siti, Lina, Edo, Dayu, Benny, dan Udin. Mereka bercakap-cakap mengenai keindahan di taman. Oke, sekarang tugas kalian adalah yang pertama, observing, mengamati. Kalian amati, kalian buka buku teks kalian di halaman 100 dan halaman 101. What do the students think about the park? Apa yang siswa-siswa tersebut ungkapkan atau pendapat mereka tentang taman? Oke, saya lanjutkan. According to the students, the park has the following good qualities. Menurut siswa-siswa tadi, taman ini mempunyai beberapa kualitas yang baik tentunya. Yang pertama adalah this park is shady. Second, the flowers are colorful. Yang ketiga, ada yang tahu? Apalagi kualitas yang ada di taman? Yes, good. Okay. The park is wonderful. And then the butterflies are pretty. And then there are garbage cans to keep the park clean. And the weather is nice. The last one, the park is beautiful. Kalian bisa menuliskan ini kembali di buku tulis kalian. Okay, next. Siti likes the park because Siti, gadis yang berkerudung putih tadi, menyukai taman ini karena kalian bisa lihat kembali di halaman 100 dan 101 apa yang Siti katakan tentang taman. Nomor 1 sudah diberikan sebagai contoh. This park is shady. Yang kedua, the flowers are colorful. Ya, betul. Kemudian Udin. Udin, siswa yang paling kiri di gambar tadi, menyatakan dia suka belajar di taman ini karena apa? 1, the weather is nice. Good. Yang kedua, Udin suka belajar di sini karena the park is beautiful. Dan yang ketiga, it is a beautiful day. Oke, kalian salin ulang kembali pendapat-pendapat siswa tadi mengenai taman di buku tulis kalian untuk dikumpulkan kepada guru kalian nantinya. Oke, sudah paham? Bisa kita lanjutkan ke yang berikutnya? Ketika kita ingin mengungkapkan kualitas dari seseorang, hewan atau binatang, kita akan menggunakan adjectives. Apa itu adjectives?
Adjectives adalah kata sifat. Kata sifat digunakan untuk menggambarkan seseorang, hewan, atau tempat dan benda-benda di sekitar kita. Adjectives berfungsi banyak. Yang pertama, adjektif atau kata sifat menyatakan ukuran. Nah, ukuran ini ada besar, kecil, panjang, lebar, tinggi, dan pendek. Berikut beberapa contohnya. A big house, a long bridge, tiny feet, a large army, a high mountain, big hands, a huge ship, a short man, a short skirt, a tall building, a thin boy, and long trousers. Perhatikan kata yang dicetak tebal dan miring. Ada big, long, tiny, short, tall, high, thin. Itu adalah kata sifat yang menyatakan ukuran. Yang kedua, kata sifat yang menyatakan warna. Ya, warna. Warna-warna termasuk kata sifat. Ini ada red, gray, brown, white, orange, blue, green, yellow, and black. Jadi warna-warna termasuk juga ke dalam kata sifat yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan atau menyatakan kualitas dari benda-benda. Yang ketiga, adjektif menyatakan kualitas dari sesuatu atau seseorang. Contohnya, a beautiful woman, a young soldier, a clean classroom, a handsome boy, a kind teacher, a sunny day, a shady park, and cool weather. Kata-kata yang dicetak miring dan dicetak tebal ini adalah adjektif. Ada beautiful artinya cantik, young artinya muda, handsome tampan, shady teduh, seperti tadi a shady park. Next, still about adjective. Yang keempat, adjektif menyatakan bahan-bahan atau isi dari sesuatu. Contohnya, a plastic folder artinya folder atau map yang terbuat dari plastik. A stone wall, a clay pot, a paper bag, a metal box, a glass door, a cotton shirt, a silk dress, and a wooden spoon. Ini adalah beberapa contoh adjektif yang menyatakan material atau bahan-bahan dari sesuatu. Contohnya paper bag ini artinya tas yang terbuat dari kertas. The last one is a porcelain vase. Vas yang terbuat dari keramik atau porcelain. Nah, porcelainnya ini adalah kata sifat atau adjektif. Berikutnya, adjectives are made from proper nouns of place. Diambil dari nama tempat. Adjektif ini disebut dengan adjective of origin atau asal. Contohnya, a Mexican hat artinya topi yang berasal dari Meksiko. An Indonesian police officer, the French flag, a Japanese dress, Korean movies, Washington apples, a Spanish dance, an Indian temple, and an Italian car. Jadi adjektif yang menyatakan asal tempat biasanya adalah nama negara. Next, task 2. Tugas kalian yang kedua adalah find the adjectives, menemukan kata-kata sifat. Open your textbook when English rings a bell on page 103 to 104. Do it yourself, kerjakan sendiri sama seperti tugas pertama tadi. Ini disalin di buku tulis kalian masing-masing. Bacalah dialog dari halaman 103 sampai dengan 104. Kemudian tuliskan kata
kata sifat yang kamu temukan dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, di halaman 103 buku teks When English Rings a Bell ada adjektif clean. Nah, clean artinya bersih. Nah, silahkan kalian temukan lagi beberapa adjektif lainnya dari percakapan yang ada di halaman 103. Begitu pula dengan percakapan yang ada di halaman 104. Cari dan temukan kata-kata sifat yang terdapat dalam halaman 104, kemudian tuliskan artinya dalam bahasa Indonesia. Sudah paham dengan tugasnya? Oke. Oke anak-anakku, bagaimana? Paham ya dengan penjelasan Ibu? Selanjutnya, please read the dialogue above and you try to practice it with your family, your friend, your brother or your sister. Jadi, bacalah dialog di atas yang dipraktekkan tadi. Kemudian kamu praktekkan kembali bersama keluargamu, temanmu, kakakmu, atau adikmu. Dan jangan lupa rewrite the subject in your book. Tulis kembali materi yang Ibu sampaikan di buku catatan kalian. Kemudian nanti file latihan soal akan Ibu kirim lewat WA grup kelas masing-masing. Dan harapan Ibu, anak-anakku bisa mengumpulkan tepat waktu. Oke anak-anakku, cukup sampai di sini pembelajaran kita pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Oke, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Stay at home. Please stay healthy by eating healthy food and don't forget to wash your hand regularly. Thank you so much for joining my class and see you on the next lesson. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.